Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam muda. Sekarang Anda bertemu dengan saya, Kepala Lab Matematik, di mana Lab Matematik Universitas Ahmad Dahlan ini berlokasi di Kampus 4, Gedung kedua. Lab Matematik ada 3 lab besar, yakni Lab Komputasi Dasar, di mana lab komputasi dasar ini memberikan bekal kepada semua mahasiswa matematik terkait dengan software dasar umum seperti halnya pemrograman di dalam bidang statistik maupun numerik. Adapun lab yang kedua ada lab pemodelan dan komputasi. Ini berisi terkait dengan pemodelan matematik tingkat lanjut, di mana mahasiswa semester 5 matematik diharapkan sudah mampu mengoperasikannya. Adapun lab yang ketiga adalah lab riset dan tugas akhir. Di sini kita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi dalam rangka untuk memperdalam pemodelan-pemodelan yang ada di matematik yang telah kita pelajari di semester 5, yakni menyangkut big data, menyangkut sentimen analisis, maupun terkait dengan klasterisasi dari data-data yang sifatnya besar-besar. Lab matematik telah dibekali dengan hardware yang cukup memadai, di mana sebagian besar atau komputer yang kita miliki memiliki RAM minimum 8, dan dengan RAM yang segitu besarnya insya Allah sudah cukup mumpuni untuk pengolahan data-data terkait dengan big data yang sekarang lagi tren. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Dahlan Muda, selamat bergabung di matematik, dan selamat bertemu dengan saya nanti di lab matematik di dalam perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Dahlan Muda Matematika Universitas Ahmad Dahlan, selamat bergabung di program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mari sebelum kita mulai pertemuan siang hari ini, pertemuan mingguan ya tepatnya, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari siang hari ini bisa bermanfaat di masa depan dan juga bisa menjadikan solusi-solusi dari permasalahan kita semua. Berdoa, mulai. Cukup? Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman di pertemuan mingguan ya, weekly meeting dari Pusat Studi Data Science Program Studi Matematika UAD. Hari ini kita memasuki di pekan ke-9 sebenarnya, tetapi materi kita akan mereview pertemuan minggu lalu, yaitu bagian 8, baik pertemuan pertama dan kedua. Bagi teman-teman yang kelas mahir nanti bisa menyimak dulu di sesi pertama ini. Mungkin nanti yang sesi pertama yang kelas dasar, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan, karena ini nanti saya hanya akan mereview ya tentang apa yang sudah teman-teman pelajari di minggu lalu menggunakan notebook yang sudah saya share ke teman-teman di Google Classroom gitu ya, yaitu tentang visualisasi data di bagian satunya. Jadi bagian kita ada 2 bagian untuk visualisasi data gitu ya, yaitu untuk di bagian 8 dan bagian ke-9. Nah, di kelas dasar bagian 8 ini, baik pertemuan 1 dan 2, sebenarnya kita fokus sama secara teknis.
Cuman kemarin saya hanya sempat sharing yang Python-nya terlebih dahulu, yang R-nya masih belum sempat ya, tetapi di Python saya sudah sharing juga, yaitu yang untuk Matplotlib dan Plotly. Nanti akan kita singgung sebentar, dan segera mungkin ya di minggu ini juga akan saya tambahkan untuk yang R-nya, yaitu menggunakan ggplot atau Plotly juga. Baik, mari kita mulai di kelas dasar dulu ya. Ada beberapa library yang bisa kita lakukan untuk visualisasi data, khusus di Python programming dan R programming ya. Karena di program kita fokus di dua bahasa itu, yaitu baik Python maupun R. Nah, di Python kita mengenal ada beberapa library ya. Sebenarnya lebih dari 3 ini, tetapi yang umum diketahui ada 3. Yang pertama adalah Matplotlib, kemudian Seaborn, dan Plotly. Nah, di Matematika UAD, salah satu software yang kita gunakan itu adalah MATLAB. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena Matplotlib ini dikembangkan langsung dari codingannya MATLAB gitu. Jadi konsepnya sama gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan MATLAB, arsitekturnya sama gitu, untuk Matplotlib dan Seaborn. Nah, ini apa Matplotlib sama Seaborn? Seaborn ini mode advance-nya dari Matplotlib. Jadi Matplotlib terdapat beberapa keterbatasan seperti itu. Nah, Seaborn ini lebih lengkap daripada Matplotlib. Nah, kemudian di R, kalau di R kita bisa menggunakan ggplot. Nah, baik Matplotlib, Seaborn ataupun ggplot ini menghasilkan visualisasi data yang sifatnya statis ya. Artinya ya gambar seperti itu, tapi tidak interaktif. Kita nggak bisa select seperti itu, kita nggak bisa menunjuk menggunakan kursor seperti itu, atau mungkin klik-klik seperti itu ya, itu nggak bisa. Tapi kita bisa membuatnya melalui Plotly. Nah, termasuk nanti sebenarnya kita juga bisa membuat dashboard gitu ya, tampilan visualisasi data, baik menggunakan R maupun Python sebenarnya. Kalau R itu menggunakan, ada saya lupa library-nya, tapi ada gitu untuk ini, untuk dashboardnya gitu. Kemudian Python juga ada, Python namanya Dash kalau nggak salah. Terus R itu juga ada. Oke, tapi kita belum sampai ke situ untuk kelas dasar ya. Kita difokus di basicnya dulu untuk visualisasi data. Baik, nah sebelum, saya pikir teman-teman sudah ini sih, kalau sudah coba-coba modulnya kemarin, ini harusnya sudah paham ya. Cuman mungkin kadang kelupaan gitu ketika ini udah ada coding nih, tinggal aku ganti data. Nah, mungkin kelupaan untuk kita memahami secara mendasar anatomi dulu, atau susunan dari gambar atau figur di Matplotlib itu seperti apa. Dan ini sebenarnya sama ya, baik di ggplot, baik di Matplotlib maupun Plotly, dan juga Seaborn. Hanya mungkin penamaannya aja yang berbeda-beda. Nah, khusus di Matplotlib, pertama kita punya yang namanya figur. Figur itu adalah media dasar untuk kita membuat visualisasi data. Katakanlah figur itu kertasnya gitu. Secara abstraknya itu kertasnya. Nah, kemudian ada namanya akses. Bukan aksis ya, beda. Antara akses sama aksis beda. Akses itu gambarnya, objeknya. Nah, kemudian aksis ya, aksis seperti yang kita bahas ya di matematik itu sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maksimal di 3 dimensi. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Kemudian untuk anatomi lainnya ada yang namanya judul ya, atau title, kemudian ada legend, keterangan gitu. Kemudian ada yang namanya kotak-kotak ini namanya grid. Kemudian ada objek plotnya, bisa berbentuk line, bisa berbentuk marker ya, atau scatter. Tapi ini maksudnya adalah ini yang bagian garis ini kita sebut sebagai line. Nah, kemudian bentuk titik ini disebut sebagai marker, karena nanti kita bisa adjust atau atur
baik bentuk markernya, style line-nya, maupun juga warnanya. Kemudian ada juga axis label, label untuk sumbu X, label untuk sumbu Y seperti itu. Kemudian ada tick-nya. Tick ini untuk skalanya, skala sumbu X, skala sumbu Y. Nanti ketika kita melakukan visualisasi data, itu kadang kalau datanya mungkin berbeda-beda ya, kalau kita melakukan plot untuk beberapa plot kayak gitu. Nah, pengaturan tick ini menjadi penting gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu review yang pertama ya. Kemudian review yang kedua, nah ini juga penting. Saya ingatkan kembali aja karena saya yakin teman-teman sudah belajar gitu ya di rumah. Pertama adalah ada dua style ketika kita melakukan visualisasi data. Yang pertama adalah Object Oriented Style atau OO Style disingkatnya ya. Kemudian yang kedua adalah Pivot Style. Apa bedanya? Kalau kita perhatikan ya, ini kalau yang plot dulu itu kita langsung menggunakan fungsi PLT yang biasa kita singkat ya. S-nya itu PLT yaitu matplotlib.pyplot. Itu aliasnya biasanya kita menggunakan PLT. Nah, itu langsung menggunakan modenya, fungsinya modenya apa? Atau mungkin scatter atau mode-mode lain yang akan kita gunakan untuk plot. Kemudian kita baru masukkan data dan pengaturan lain di sini. Nah, ini kita hanya menggunakan fungsi PLT atau method PLT, kemudian kita inputnya di dalam ininya, kita masukkan argumen-argumennya. Nah, keunggulannya apa? Dengan Pyplot ini kita bisa lebih cepat, teman-teman. Karena secara susunan recording ini lebih ringkas ya. Ya paling nggak selisih satu garis lah dari ini. Nah, tetapi kalau hanya untuk kepentingan satu figur saja, lebih tepatnya satu gambar saja ya, satu akses saja, ini jauh lebih cepat dan lebih mudah dipahami juga gitu. Namun kalau kita mau dalam satu figur itu lebih dari satu gambar, maka mau nggak mau kita harus kita menggunakan OO style karena nanti aksesnya kita bisa nambah lebih dari satu, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa menggunakan subplot seperti ini. Dan sebenarnya ini juga bisa. Nah, ini nanti tergantung teman-teman. PLT ini juga bisa, cuman kalau saya lebih nyaman pakai yang ini ya, karena mungkin sudah terbiasa saja. Ini juga bisa, nanti tinggal pakai subplot. Tetapi yang perlu dipahami nanti ada beberapa perbedaan. Seperti ketika kita pakai plot ya, itu karena kita langsung memanggil dari subfungsi plot ini, ketika memberi label, ini langsung plt.xLabel. Sedangkan ketika kita menggunakan OO style, itu kita ditambah ada set text label namanya. Nah, tentu di fungsi-fungsi lainnya atau sintak-sintak lainnya kurang lebih seperti ini, ada yang menyesuaikan. Nah, itu nanti teman-teman kalau untuk kepentingan kecepatan produksi ya, nanti terbiasanya pakai yang mana aja. Kalau mau pakai OO style boleh, kalau pakai Pyplot style boleh. Itu yang penting dipahami. Ini yang basic dulu ya. Sebelum nanti, karena untuk di histogram atau mungkin line plot itu ada pengaturan-pengaturan tersendiri. Oke. Kemudian, nah ini ada review. Kemarin sudah ada yang mengerjakan ya, bagus. Cuman setahu saya nih yang udah ngumpulin ini plotnya satu-satu, ya, belum jadi satu seperti ini. Yang saya minta itu jadi satu seperti ini. Nah, ini namanya plot dalam bentuk sub-sub atau subplot gitu ya. Ini berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, nanti bagi teman-teman yang merasa sudah mengumpulkan tapi kurang tepat, silakan nanti bisa direvisi. Kayaknya tenggatnya masih sampai Jumat ya. Oke. Itu untuk yang presentasi di kelas dasar. Coba. Nah. Oke, ini notebook yang saya kirimkan ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan penjelasan ini, saya sebenarnya ini menggunakan materi yang dari YouTube Indonesia Belajar.
Nah, nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri di channel ini ya. Nah, ini sudah saya urutkan mulai dari yang 1 sampai, kalau nggak salah hanya sampai belasan gitu, 12 atau 13. Nah, tapi saya sudah ketikkan ini, saya sudah berikan teman-teman ininya, notebooknya. Jadi teman-teman tinggal ganti-ganti saja, nggak perlu ngetik ulang ya. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa mengakses ke sini. Nah, ini mulai dari yang 01 sampai kurang lebih 12 atau 13 ya. Karena ketika sudah di atas itu sudah berhubungan juga dengan pandas dan matplotlib. Tapi kita di basic dulu. Oke. Mungkin itu, silakan bagi yang mau bertanya yang di kelas dasar. Silakan. Yang di classroom, apakah ada pertanyaan? Halo? Oke, baik. Mungkin nanti sambil ini ya, sambil teman-teman belajar juga. Nanti kalau ada pertanyaan atau stuck bisa sharing ke grupnya ya. Bisa di screenshot itu ke grup WA, bisa nanti Mas saya stuck di sini, saya stuck di sini gitu. Dan tugas akhir teman-teman di kelas dasar itu adalah analisis ya. Artinya nanti alat utamanya itu visualisasi data. Nah, jadi nanti silakan teman-teman, alat utamanya itu ada 2. Yang pertama adalah visualisasi ini, sama besok EDE-nya. EDE juga salah satunya visualisasi, cuman nanti di situ juga ada preprocessing, ada cleaning data dan lain sebagainya. Oke. Baik, dari kelas dasar tidak ada pertanyaan? Karena ini review ya, mungkin nanti tugasnya saya improve lagi. Kalau ini yang pertemuan 9 ya, nanti lebih banyak ke praktiknya aja berarti. Untuk link presensinya teman-teman bisa ke link yang sudah saya up ulang di grup WA ya. Untuk kata kuncinya yang kelas dasar matplotlib. Kata kuncinya matplotlib. Oke. Berarti kalau dianggap cukup, kita akan berpindah ke kelas mahir. Oke. Baik. Kita yang kelas mahir kita mulai masuk ke materi yang sebenarnya computer vision ya, cuman oke lah kita juga NN juga karena isinya sama gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai mengerjakan tugasnya yang kelas mahir. Halo, cek yang di kelas ini juga bisa jawab, nggak harus online ya. Halo, banyak loh ini. Gimana teman-teman, udah di-explore? Ada problem, pertanyaan? Hah? Yang latihan 1 bisa? Ini loh, tinggal isi ini. Ini kalau nggak bisa berarti belum dibuka ini. Ini kan tinggal ini, isinya ini gitu. Bisa? Saya. Ini representasi citra digital, paham ya maksudnya ya? Intinya cuman pixel. Ya.
Ini sebanyak ini tuh cuman mau bikin kotak-kotak gini loh, pakai ini matrik gitu. Intinya cuman kayak gini. Oke. Terus 2.1 tuh apa tuh? Itu paling gampang loh. Latihan 2. Aku lupa. Nah ini. Ada kesulitan di sini? Apa sih pertanyaannya? Apa maksud dari nilai-nilai array prediksi tersebut? Bagaimana kita dapat memperoleh kelas-kelas tertentu pada label yang tersedia? Ini hanya memahami, kalau teman-teman baca pelan-pelan ada. Jadi sebenarnya ada loh videonya, tapi versi bahasa Inggris dari Coursera, teman-teman bisa akses karena saya adopsi itu dari situ ya. Cuman hanya saya lebih rapikan saja di sini biar teman-teman lebih mudah memahami. Oke, ada yang mau mencoba menjawab di latihan 2.1? Ini loh ada kemungkinan nih. Ada berapa label datanya? 10. Ya. Nilai yang paling besar yang mana? Ini toh? Nah, ini apa artinya kalau ini nilainya paling besar? Nah, berarti ada di kelas ini toh? Nah, cuman itu loh pertanyaannya. Muter-muter ya. Itu pertanyaannya cuman itu gitu. Apa maksudnya? Oh, maksudnya itu. Berarti kalau nilai probabilitas tertingginya itu di kelas yang ke-10, oh berarti model itu memprediksi bahwa inputnya itu adalah masuk ke kelas 10. Nah, kelas 10 itu apa? Kita cek lagi ke name kelasnya kan gitu. Itu. Oke. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini masih basic nih. Terus kok udah 2.3? Oh ini 2.2. Eksplorasi jumlah node. Oke. Apa kesimpulannya? Ini saya cuma suruh ganti ini nih, yang tadi sebelumnya itu 512 kalau nggak salah ya. Node jadi 1024. Apa? Ayo, ini mulai fine tuning ya. Jadi kita nyari. Jadi, nah ini salah satu challenge atau change buat kita nih sebenarnya orang matematik. Gimana caranya kita bisa menemukan arsitektur yang tepat dengan cara yang cepat dan komputasi yang seringan mungkin. Nah, sementara di machine learning itu ya, di machine learning developer itu kita namanya ada proses fine tuning. Ini masih menggunakan manusia sepenuhnya, artinya nyari model terbaik itu kita coba-coba. Meskipun ada metode ada pretend model dan lain-lain, tapi pada konsepnya itu bagiannya kita untuk coba-coba model itu. Impiannya sih, imajinasinya kita bisa langsung inputkan data, terus langsung hasilnya bagus. Nah itu salah satu challenge ya buat kita. Mungkin bisa dari arsitektur matematikanya, bisa dari arsitektur teknologinya. Itu kalau teman-teman mau fokus di penelitian di situ, NN, gitu ya. Oke, apa kesimpulannya? Khusus di data ini ya, di data fashion MNIST. Oke, trainingnya lebih lama, akurasinya naik ya, lebih bagus. Oke, ya itu kesimpulannya itu ya. Oke, terus, nah yang ketiga 2.3 ini tipe soalnya sama dengan 2.1. Mengetes pemahaman teman-teman terhadap sintak. Apa yang terjadi kalau flattennya tidak dijalankan? Error atau enggak? Kalau errornya kenapa? Karena itu Oke. Nih langsung errornya kenapa? Angkat tangan jawab dong. Ini orangnya ada, kalau yang di classroom mungkin oke lah.
Yang di kelas ini coba. Atau yang di classroom boleh? Ada orang nggak sih? Aku nggak ngecek classroom soalnya. Oke. Why? Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan inputnya ini ya teman-teman. Nah, input kita nanti harus berupa array satu dimensi. Nah, flatten itu untuk membentuk itu. Gitu. Nah, teman-teman jangan bingung kalau yang di sini versi kode yang ini kita menggunakan satu line untuk flattennya, proses flattennya. Nanti kalau nggak salah yang di kode di bawahnya proses ini saya taruh di luar arsitektur model, tapi tujuannya sama. Gitu. Nanti kan bisa pakai reshape juga toh, nggak pakai flatten juga bisa, pakai reshape juga bisa. Oke. Next 2.4. Oke, tadi ini yang perlu tak garis bawahi lagi. Ketika kita sudah membangun model NN ya, yang sudah kompleks seperti ini, kalau yang awal ini tadi, yang masih perkenalan kan kita cuma pakai satu layer tuh. Nah ini cuma pakai satu layer. Tetapi pada prakteknya nanti, kita biasanya terdiri dari 3 kelompok layer. Intinya adalah layer input, layer proses, dan layer output. Nah yang di proses itu maksudnya nanti hidden layer, kemudian nanti di input bisa kita tambahkan juga layer-layer lain seperti konvolusi, dropout, dan lain-lain. Nah, jadi nanti ada 3 layer itu. Nah, khusus di layer input, tadi yang mana ya? Oke. Khusus yang layer input, oke aku pakai yang ini aja yang paling basic ya. Khusus di layer input, kita harus yang paling penting itu kita menentukan input shape-nya. Nah, kalau kita menggunakan sintak yang ini, kita bisa memahami inputnya itu sebagai gambar langsung, yaitu ukuran 28 kali 28 pixel. Sebuah gambar gitu ya, sebuah tensor gitu. Kenapa tensor? Karena kan dia terdiri dari 3 matrik yaitu RGB ya, RGB. Masing-masingnya itu ukurannya 28 kali 28. Nah, kita harus menentukan input shape-nya di situ. Kemudian nanti ada layer yang bagian tengahnya atau hidden layer-nya. Nah, untuk fungsi optimasinya itu yang terkenal gitu ya. Kata kebanyakan machine learning engineer, untuk di hidden layer yang paling bagus itu ReLU. Kemudian yang di layer output itu saya lupa ada 2 ya. Kalau untuk biner itu saya lupa namanya, tapi kalau yang bukan biner itu yang lebih dari 2 kelas itu pakainya softmax. Itu fungsi aktivasi, bukan optimasi, fungsi aktivasi yang direkomendasikan. Meskipun nanti ya kita bisa explore juga karena kan tergantung datasetnya juga. Cuman kebanyakan itu rekomendasinya memang itu. Oke. Kemudian, nah tadi untuk fungsi aktivasi. Nah untuk yang paling penting juga di awal kita menentukan input berupa dimensi file input kita. Nah yang terakhir kita juga harus menentukan jumlah kelasnya kalau klasifikasi. Karena label kita tadi 10, ya kita maksudkan 10. Kalau label target kita biner, berarti 2. Tapi apa yang terjadi jika kita punya 10 label, tapi kita membangun model dengan prediknya itu hanya 5 di sini. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan di 2.4. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Error atau tidak? Kalau error kenapa? Kalau tidak apa dampaknya? Gitu. Error? Kalau di sini ini jalan berarti enggak ya? Ini enggak error. Ini enggak error nih. Jalan ini. Ini jalan ini. 5. Oh 10. Saya tak coba ini belum ini ya. Kayaknya kalau error enggak sih.
nggak tahu, aku lupa ya. Coba, aku belum berani ulang, agak lama tapi. Oke, tadi tebakannya error. Udah di running belum atau nebak aja? Mana error nggak? Logikanya aja deh. Ada kelas, ada 10 kelas, tapi kita cuma bikin 5 tuh. Error ya? Error. Oke. Udah dicoba? Belum. Bismillah. Oke. Yang penting yakin. Saya tadi udah aku running itu ya, harusnya bisa langsung. 2.4. Oke, import TF, akses dataset. Oke, udah lengkap. Ganti 5. Oke. Error, tapi ini errornya kayaknya bukan itu deh. Oke. Oke, udah ada yang nyoba? Ini ada errornya teman, saya belum nemu nih errornya sebelah mana, tapi bukan yang itu ya, sasaran kita tuh. Oke, mungkin ada something, atau memang di sini. Oh iya, karena ini, cuman kayaknya saya pernah ngeran itu dia tetap jalan, tetapi tetap hasilnya ya tidak sesuai ya. Gitu. Oke. Terus lanjut nih. Ini yang lebih penting lagi ya. Kalau ini tadi kan untuk pemahaman sintak ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menambahkan hidden layer satu lagi. Tadi kan cuman ini. Terus sekarang kita ini. Coba tak running bisa nggak nih? Oke. Oke, yang 2.5 sudah ada yang menganalisis? Kira-kira apa? Prosesnya lama. Akurasinya naik nggak? Naik nggak? Nggak, udah nyoba. Nah itu salah satu problemnya teman-teman di NN. Kita harus nanti ini, saya juga masih belajar terus ya gimana cara meningkatkan akurasi modelnya. Oke. Nah ini kan tugasnya masih, lah kok mundur. Oke. Nah ini kita skip aja dulu, tapi teman-teman nanti bisa di ini ya, dikerjakan dengan baik gitu, dicek lagi, dites-tes juga gitu. Nah, kemudian IPOH, udah ada yang nyoba juga kalau di IPOH-nya ditambah, apa akibatnya? Apakah tetap terus gitu, bagus? Nambah nggak akurasinya? Nambah. Oke, baik, sebelum ke situ deh, akurasi ini bagus atau enggak? Sampai 0,99 katakanlah, itu bagus atau tidak? Apa konsekuensinya? Ini proses training ya yang kita munculkan ya. Proses trainingnya 0,99, proses validasinya itu 0,88. Overfitting ya. Oke. Nah, ini juga salah satu trigger
kemudian nanti kita akan masuk ke bab-bab selanjutnya, mulai dari CNN, dropout, dan image generator gitu ya. Baik, yang akan kita bahas selanjutnya. Sebenarnya saya juga sudah menambahkan 2 notebook yang lain ya, tapi masih dalam bahasa Inggris ya, khusus untuk NN gitu. Nah, untuk yang bahasa Indonesia baru sampai sini ya, saya kirimkan kemarin ke teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa dalami lagi. Bisa dicoba-coba juga, itu masih untuk yang minggu ini ya, kalau yang di kelas mahir, jadi masih panjang, masih lama gitu, masih ada waktu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita kalau running itu kriteria hentinya kan iterasinya atau epochnya. Bagaimana kalau kita kriteria hentinya itu adalah untuk menggunakan entah nilai akurasi, entah nilai loss-nya. Untuk nilai akurasi sudah saya contohkan di atas. Ya, di latihan 2.7 saya minta teman-teman melakukan modifikasi agar kalau nilai loss-nya itu udah kurang dari sekian, proses training berhenti. Ya, sudah saya kasih petunjuk nih di bagian lain ini, teman-teman bisa modif. Gitu ya. Get something dengan sesuatu syarat, dia akan berhenti. Kemudian nanti loss sudah melewati nilai ini, proses pelatihan dihentikan. Oke, bisalah teman-teman kotak-katik ini. Kemudian di pertemuan yang kedua ya, di bagian 8, teman-teman saya minta untuk bikin yang sama dengan yang di atasnya ini semua, tapi menggunakan data yang beda. Padahal harusnya yang ini yang mudah dulu. Tadi itu fashion MNIST itu data MNIST yang paling baru. Nah, ini sebenarnya tulisan tangan ini yang paling awal gitu. Jadi penelitian pertama tentang image classification itu yang untuk kita belajar dari nol itu biasanya pakai data MNIST yang ini, yang tulisan tangan. Nah, nanti teman-teman bisa bikin dari nol, mulai dari ininya kayak gitu. Nah, ini kalau punya saya ini udah saya buat ya. Jadi sama, oh ini angka berapa, dan sama persis, hanya tinggal kopas-kopas saja. Tapi sambil ini ya, memperhatikan. Sebenarnya diganti cuma beberapa baris gitu. Oke. Mungkin itu di bagian NN. Nah, nanti teman-teman projectnya, nah ini oke. Kita belum masuk ke CNN ya. Nanti saya berikan link-link untuk teman-teman memahami konsep neural konvolusi, konsep max pooling, yang itu sebenarnya kalau secara matematis sebenarnya simple gitu ya, hanya operasi matrik gitu. Tapi kalau jatuhnya di komputasi, maka kita harus punya skill programmingnya kayak gitu. Oke. Mungkin itu dulu, ada yang ditanyakan? Nah, sambil teman-teman perlu disadari bahwa project akhir teman-teman adalah klasifikasi gambar real picture ya. Tidak, ini kan gambar yang buatan, terus resolusinya kecil ya, cuma 28x28. Nah, nanti kalau kita pakai real picture, misal yang gambar tangan itu, yang saya pernah sharing itu nanti akan jauh lebih berat ya beban komputasinya. Nah, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan Google Collaboratory dan koneksi kampus untuk melakukan training. Kalau yang ini memang ringan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau untuk susunan kodenya apakah mudah dipahami? Ini line per line, dan ini komen di sini tuh menjelaskan yang per barisnya ya, ini untuk ini untuk ini gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan nih? Beneran? Oke, kalau belum,
minggu depan gitu ya, kita akan mulai masuk di CNN, kemudian ada dropout, ada juga image generator. Nanti itu untuk kita mengatasi tadi masalah overfitting tadi ya, bagaimana kita menerapkan itu semua. Terus kemudian kita mulai ke data gambar yang real. Biasanya yang paling terkenal itu ada cat versus dog, kemudian ada human versus horse. Itu data teman-teman juga bisa pakai data rock paper scissors gitu, gunting batu kertas ya, yang seperti pernah saya sharing ke teman-teman. Itu data-data yang biasanya sering kita lakukan. Nah, tugas teman-teman, tugas akhirnya silakan nanti membuat project image classification menggunakan data yang sebisa mungkin masih jarang ya diteliti kayak gitu. Teman-teman bisa ambil di Kaggle, terus termasuk konteks permasalahannya gitu. Misal klasifikasi gambar penyakit kanker misal, atau mungkin apa kayak gitu, yang nanti juga ada impact-nya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga solve suatu real problem gitu ya, melalui machine learning atau deep learning. Oke, mungkin itu saja pertemuan mingguan untuk hari ini. Kata kuncinya itu TensorFlow nanti untuk teman-teman di kelas mahir. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, semangat belajar terus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan anak muda matematika Universitas Ahmad Dahlan. Selamat bergabung di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Prodi Matematika berkomitmen untuk menciptakan sarjana matematika yang handal dengan dilandasi nilai-nilai Islam serta dibekali dengan semangat kewirausahaan. Konsentrasi yang ditekankan pada kurikulum program studi matematika adalah ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Program studi matematika memiliki 8 orang dosen dengan penguasaan ilmu yang mumpuni, terdiri dari 3 orang lulusan S3 dan 5 orang lulusan S2. Visi program studi matematika UAD adalah menjadi program studi yang unggul dalam penguasaan matematika dan komputasi saintifik yang berkualitas global dan dijiwai nilai-nilai Islam. Misi program studi matematika antara lain: 1. Menyelenggarakan perkuliahan dan pada topik matematika dengan mendekatkan komputasi saintifik. 2. Menyelenggarakan penelitian matematika di bidang sains, engineering, dan practical life. 3. Menjalin kerjasama dan pelayanan pada masyarakat di bidang matematika dan komputasi. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan program studi. Fasilitas pembelajaran di program studi matematika sudah didukung ruangan yang sejuk dan modern, dengan fasilitas laboratorium yang menunjang. Keunggulan program studi matematika pada penguasaan ilmu-ilmu matematika dan komputasi saintifik. Sains komputasi mencakup permodelan simulasi dan analisis dari fenomena-fenomena di bidang sains, data science, big data, dan rekayasa melalui komputasi. Program studi matematika menjalin kerjasama baik dengan instansi perguruan tinggi, swasta, maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang dilakukan antara lain dengan Universitas Utara Malaysia dalam program Exchange. Selain itu, kerjasama dalam pengembangan komputasi pada ranah data science dan big data dilakukan dengan baik, salah satunya dengan PT Solusi 247. Untuk mencapainya, visi program studi matematika melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Alhamdulillah, prestasi mahasiswa Prodi Matematika cukup membanggakan. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Antara lain, pada tahun 2018 pernah juara lomba esai pada Shelton Festival, juara 1 pada lomba poster dan esai di Unisba, juara 2 pada Pekan Seni Tingkat Daerah atau Peksimida, meraih medali perunggu pada acara Wintex tahun 2019, dan yang terbaru adalah 2 proposal program kreativitas mahasiswa lolos pada tahun 2020 ini.